Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan membahas sebuah berita dengan judul Anies makin ketar-ketir. PKS terancam tenggelam. Wow, ada apa ini? Prof. Mahfud tunjukkan 3 cara ini. Ada apa ini? Kita akan cari tahu dulu pemberitaan videonya. Kita harus memahami isi keseluruhan dari konteks video tersebut, kemudian kita akan memberikan tanggapan. Jangan perbiasakan mengambil kesimpulan hanya berdasarkan baca judulnya saja atau captionnya saja atau thumbnail dan sebagainya. Tapi sebagai netizen yang cerdas, kita harus benar-benar pahami dulu isi dalam konteks videonya. Link original video saya sertakan di deskripsi. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, let's play this video and let's do this. Let's go. 3 cara menenggelamkan PKS. Sejak awal Pak Jokowi memerintah, PKS ini selalu menjadi partai kontra pemerintahan Pak Jokowi. Partai yang awalnya bernama Partai Keadilan atau PK ini selalu menempatkan diri berseberangan dengan pemerintah. Nggak masalah sih. Nggak dianggap juga sama masyarakat. Jadi saya sebenarnya udah nggak heran kenapa PKS memilih jalan berbeda. Ya kita tahu, modal PKS sebenarnya ya cuma yang penting punya pendapat yang nggak sama. Kita sih nggak terlalu heran dengan sikap PKS seperti ini. Kalau sudah menyangkut soal selangkangan, emang reaksinya paling cepat, lebih cepat dari bayangannya sendiri. Perilaku kadernya juga sering menyulut isu atau sering nyangkut isu soal-soal selangkangan kayak gini. Tapi PKS adalah kompas yang paling akurat. Kita ingat jargon sejak 2014. Di mana PKS berpihak, maka pilihlah lawannya. Jadi, ketidaksetujuan PKS membuat semua hal menjadi terang benderang. Kita berada di jalan yang benar dan harus bersyukur kepada Tuhan bahwa akhirnya kita punya ukuran mana kebenaran dan mana kesalahan dengan adanya PKS. Karena itu kita harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PKS. Karena tanpa mereka kita akan selalu ragu mengambil keputusan. PKS lah penentu segala urusan. Ya, kenapa PKS harus ditenggelamkan? Tentu ini bukan permintaan karena PKS telah menjadi partai yang kaya dan banyak mendapatkan kursi. Dan bukan juga karena sudah banyak kadernya menduduki jabatan strategis dan juga bukan karena dendam pribadi. Tapi ini adalah kenyataan yang terjadi sehingga slogan #2019 tenggelamkan PKS perlu digaungkan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Tapi setelah perahu PKS tenggelam, para awaknya akan mencari kapal baru atau mengemis kepada kapal-kapal lainnya. Tapi itu persoalan nanti, Ferguson. PKS sekarang sibuk dengan tagarnya untuk menjegal Jokowi. Jadi mereka sebenarnya tidak menginginkan Jokowi atau istilahnya asal bukan Jokowi. Hanya saja dalam tagarnya itu mereka tak berani menyebut nama Jokowi. Kalau itu terjadi, pastilah parah sebenarnya. Cara ini juga sangat parah. Lewat tulisan ini kita akan menganalisa kembali cara-cara untuk menenggelamkan PKS. Yang pertama, dari pengalaman sebelumnya, seperti dari berita yang disebutkan atau semprotan Profesor Mahfud MD bahwa PKS telah melahirkan 2 koruptor besar. Di antaranya adalah Lutfi Hasan Ishak. Dia menjabat Presiden PKS saat ditangkap KPK. Ia terkait dengan suap kuota penambahan impor daging sapi. Kini Lutfi sedang mendekam di penjara selama 18 tahun penjara. Wow. Lalu yang kedua adalah Gatot Pujo Nugroho yang menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Dia ditangkap KPK terkait korupsi dana bansos. Kini sedang mendekam di penjara selama 6 tahun terakhir. Dan masih ada beberapa kader PKS lainnya yang terlibat korupsi sedang dalam proses. Namanya adalah Sigit Purnomo Asri, ada juga Yudi Widiana Adia. Dengan informasi tadi maka harus dilakukan selalu kampanye atau seminar dan tagar-tagar yang mendidik masyarakat. Bisa dengan menggunakan tema bahaya laten korupsi dalam tubuh partai dakwah, atau korupsi itu bukan perbuatan Islami meskipun alasannya mau bangun masjid, atau juga korupsi di bawah bendera partai Islam sama saja mencoreng nama Islam, atau tema-tema serupa yang mengindikasikan atau merujuk kepada PKS yang selama ini sepak terjangnya tidaklah benar-benar berdakwah atau mengedepankan kehidupan Islami yang sejati,
tapi hanya mementingkan tagar ganti presiden, berarti hanya mengurus kekuasaan semata. Dan dengan kegiatan ini juga bisa menjadi pelajaran bagi partai-partai lain, baik yang menggunakan simbol-simbol Islam ataupun yang nasionalis, agar lebih berhati-hati dengan jabatan, sehingga tak mudah terlibat korupsi, bersama-sama melawan korupsi, bukan hanya lewat slogan semata kayak katakan tidak pada korupsi, tapi benar-benar jangan mau korupsi dong sejak dalam pikiran. Yang kedua, mengajak masyarakat baik di perkotaan sampai ke penjuru pedesaan, dari gedung-gedung mewah hingga pelosok-pelosok lorong, bahwa fitnah itu sungguh kejam, bisa merusak bangsa dan negara. Lalu data-data yang terkait bisa dipaparkan dan disebarkan, misalnya nih, melirik pada salah satu kasus yang pernah dilaporkan oleh sebagaimana mereka yang juga masif memainkan hoax dan fitnah dengan menggunakan teknologi informasi. Tema seperti ini kemudian dikolaborasi dengan ayat-ayat dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Hujarat, ayat 6 atau surat-surat lain yang terkait, sehingga lebih meyakinkan ke masyarakat bahwa tindakan yang selama ini dilakukan oleh beberapa kader PKS bukanlah tindakan yang Islami, malah bertentangan. Tentu hal ini yang menyampaikan adalah ahli agama dan juga bisa menjelaskan secara filosofis dengan cara yang awam. Dan yang ketiga, di sini juga yang paling penting, yaitu lewat kampus-kampus. Apa yang harus dilakukan di kampus-kampus lewat LDK atau lembaga dakwah kampus ternyata menjadi ajang perekrutan kader-kader PKS yang militan, dan bisa saja dengan dakwah-dakwah yang agak eksklusif terselip agenda-agenda yang berbahaya akan merongrong ideologi Pancasila, karena saking eksklusifnya hanya kalangan mereka yang tahu, padahal dakwah di zaman ini seharusnya sudah terbuka dan ramah bagi negara juga bangsa ini. Bukankah lebih baik di kampus-kampus dihidupkan kembali dakwah-dakwah yang sifatnya mendukung Pancasila, terbuka dan menjadi kebanggaan para mahasiswa-mahasiswi dalam memajukan kampus dan negara? Saya yakin prestasi menjulang tinggi dan radikalisme serta terorisme bisa hilang dari kampus. Sebuah gerakan atau partai yang dikemas dengan bungkus agama memang menarik, apalagi mayoritas bangsa kita adalah orang-orang yang religius. Begitu religiusnya hampir nyaris melupakan kritik, sebab budaya kritik juga dulu sempat terbungkam. Maka dari itu partai yang nampak Islami sangat menarik sehingga mudah menanamkan doktrin. Jika seandainya dakwah yang digerakkan oleh PKS ini bertujuan menghasilkan karakter-karakter yang benar-benar religius, membangun manusia Indonesia yang sangat penuh rahmat, serta menjadikan Indonesia negara yang adil dan sejahtera, of course sudah terjadi dalam waktu kurun yang cepat, mungkin kurang dari 5 tahun. Tapi yang kita saksikan adalah tidak sedikitnya kader-kader mereka yang terlibat korupsi, penyebar hoax, berkomentar sinis kepada pemerintah, membuat tagar ganti presiden sebagai rasa panik dan sakit hati, dan sebagaimana mereka juga masif memainkan hoax dan fitnah dengan menggunakan teknologi informasi. Tema seperti ini kemudian dikolaborasi dengan ayat-ayat dalam Quran, misalnya dalam surat Al-Hujarat ayat 6 atau surat-surat lain yang terkait, sehingga lebih meyakinkan ke masyarakat bahwa tindakan yang selama ini dilakukan oleh beberapa kader PKS bukanlah tindakan yang Islami, malah bertentangan. Tentu hal ini yang menyampaikan adalah ahli agama dan juga bisa menjelaskan secara filosofis dengan cara yang awam. Kita itu bukan manusia. Oke guys ya, jadi nampaknya PKS sedang menjadi perbincangan di beberapa media karena ya salah satunya itu ya kadernya yang tertangkap tangan melakukan korupsi. Tapi ya semua partai juga pasti pernah terlibat, kadernya terlibat dengan kasus korupsi juga. Akan tapi di sini ideologi yang sama-sama kita harus tahu dalam setiap partai. Manakah partai yang benar-benar berjuang memperjuangkan ideologi Pancasila agar supaya tetap berada di negeri ini, agar supaya terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terciptanya kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Partai yang benar-benar ingin mencari kekuasaan karena tujuan, jika mempunyai power, mereka bisa melakukan perubahan di negeri ini. Bukan partai-partai yang bertujuan untuk mencari kekuasaan, untuk melakukan kehendak mereka dipaksakan kepada masyarakat. Ini benar-benar hal yang perlu masyarakat kita semua pahami. Ya, kita harus benar-benar mendukung partai yang benar-benar mencari kekuasaan dengan tujuan untuk mereka mendapatkan power untuk bisa melakukan perubahan atau memajukan negara ini, negara Indonesia, agar supaya semakin hari semakin berdaulat, semakin dipandang harkat martabatnya lebih tinggi oleh negara-negara yang lain. Jadi kita benar-benar harus jeli dalam memilih sepak terjang setiap partai yang ada. Makanya harus mempunyai
analisa ataupun kita harus benar-benar bisa terus-menerus menampung banyak informasi tentang politik yang terjadi agar supaya kita bisa melihat mana partai yang benar-benar tulus untuk rakyat, mana yang benar-benar hanya ingin memaksakan kehendak mereka untuk rakyat Indonesia. Kalian bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang berita ini. So, terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Vicky Pung pamit. See you and God bless. Bye guys.